warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya, Dian, dan Bu Prof. Eka Sri Mulyani. Pagi ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang santai dengan Prof. Eka tentang keluarga. Ini menjadi momen menarik untuk membicarakan ini, terutama ketika sekarang ini ada pandemi. Kita semua harus social distancing, harus lockdown, di mana kita semua terkunci di rumah dan hanya bertemu dengan anggota keluarga. Jadi pandemi ini mungkin bukan hanya ujian untuk kesehatan kita, untuk kepemimpinan, untuk tata kelola, tapi pandemi ini juga menguji hubungan antar anggota keluarga. Apakah akan harmoni selama lockdown atau malah kucar kacir dan berantem setiap hari. Ya, senang sekali nih Bu Prof, kita bisa saling belajar dan berbincang. Nah, karena kita bicara tentang keluarga, mungkin yang menarik sekali untuk saya untuk mengetahui pandangan Prof. Sebenarnya kalau dalam pandangan Ibu, keluarga itu bagaimana mendefinisikan keluarga? Oke. Ya, terima kasih Bu Dian atas kesempatan bincang-bincang ya. Karena saya sendiri kan bukan pakar keluarga, tapi orang yang berkeluarga. Jadi orang yang masih belajar dan juga mencari format untuk diri sendiri dan keluarga inti. Seperti apa kita membangun relasi, seperti apa negosiasi-negosiasi yang harus terjadi ya, sehingga keluarga itu bisa menjadi tempat di mana cinta dan kasih sayang itu berlimpah, sehingga keluarga itu menjadi tempat di mana kekuatan dan dorongan untuk berbuat dan bermanfaat kepada sesama itu menjadi lebih kuat ya. Jadi itu sih lebih kepada pengalaman ya, bukan kepada pakaran dalam hal ini, karena masing-masing kita pasti punya pengalaman. Betul. Dalam hal ini. Jadi kalau kita bicara tentang pandemi misalnya ya, ketika semua kita dikurung oleh corona di rumah saja, ketika tidak terbangun sebuah relasi yang menyenangkan, ya kan? Nah, bisa kita bayangkan 3 bulan misalnya ya, terkurung di dalam sebuah situasi di mana kekesalan, kemarahan yang memuncak, rasa stres yang muncul, situasi yang sangat tidak produktif bagi kita, walaupun pada saat yang sama harus work from home, bekerja dari rumah gitu ya. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa dalam masyarakat kita, terutama masyarakat timur itu, berkeluarga itu seperti sebuah default sistem yang semua orang didorong-dorong. Makanya jomblo itu akhirnya kan kasihan ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama di setiap arisan keluarga. Jadi terlalu sulit memang untuk mencabut ini ya, kondisi di mana kemudian seseorang bisa memilih ya. Nah, tetapi dalam situasi seperti ini, apakah kemudian mau dianggap ini sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan? Tidak juga. Toh di sisi lain, seperti yang saya katakan tadi, keluarga itu kan menjadi tempat di mana limpahan cinta dan kasih sayang itu ada, sehingga seorang bisa bertumbuh menjadi mekar, mewangi, bermanfaat. Itu kan maksud saya anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang. Tapi itu kan sesuatu yang tidak tiba-tiba kan, sesuatu yang harus menciptakan keluarga untuk jadi support system untuk anggota keluarganya ya. Jadi bukan sesuatu yang kita katakanlah membebani ya, seolah-olah kok mengurus keluarga membebani, tapi bukan, tapi menyayangi, mencintai itu kan juga sebuah kepuasan. Jadi lihatnya dari sisi itu juga gitu ya, dari sisi bahwa ketika kita membesarkan anak dengan cinta dan kasih sayang itu juga kepuasan, bukan lihat itu sebagai sebuah beban. Mungkin menarik karena pandemi Bu, ketika masa normal kita mempunyai space yang jelas antara pekerjaan dengan rumah tangga. Jadi ada urusan domestik, ada urusan pekerjaan. Tapi ketika kita harus bekerja dari rumah, itu memang betul-betul bercampur pada waktu yang sama, bahwa ayah ibu pada saat yang sama harus menyelesaikan pekerjaannya, tapi juga harus membantu anak-anak untuk belajar dari rumah.
Jadi mungkin seperti saya tertarik tadi dengan kata-kata Ibu adalah bahwa keluarga ini bersama bernegosiasi. Mungkin ini adalah masa negosiasi yang luar biasa ujiannya gitu ya, karena kalau dulu mungkin kita terpisah karena kita bisa mengatakan bahwa oke, saya di kantor atau saya di rumah. Sekarang kan pekerjaan itu bercampur sehingga siapa mengerjakan apa. Iya, kalau dulu misalnya setelah ada keributan dalam keluarga, kemudian pergi ke kantor gitu ya, ada jedanya jeda gitu ya. yang Ini kemudian 24 jam ya. Emosinya kembali stabil dan ketika bersama kembali sudah berbeda. Nah ini kan intensitasnya luar biasa, Betul, nih ketemu betul. terus menerus kan. Nah bukan hanya negosiasi tapi juga adaptasi karena ini situasi yang baru. Kita tidak pernah dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk ini, itu masalahnya gitu kan, tiba-tiba ini hadir dan kita harus menjadi seperti itu. Jadi secara prinsip bahwa keluarga itu memang adalah milik kita, semua kita berkeluarga ya. Berkeluarga bukan berarti semua kita itu kemudian dalam posisi keluarga yang utuh ya, lengkap, suami, anak-anak dan istri. Kan ada juga yang kemudian suaminya meninggal atau istrinya meninggal atau anak-anaknya bersama bukan ayah dan ibu kandung, tapi itu juga namanya tetap keluarga, atau kita adalah anak dari orang tua kita, itu namanya adalah keluarga. Dan sudah sunatullah ya rasanya bahwa semua kita itu tidak bisa hidup sendiri tanpa siapapun gitu ya. Tetap ada orang-orang di sekeliling yang kemudian bukan keluarga kandung dalam artian hubungan darah, tapi adalah keluarga. Jadi dalam masyarakat timur itu kata keluarga itu ya untuk kantor juga keluarga besar, fakultas keluarga besar apa gitu misalnya kan. Jadi kata-kata keluarga itu memang sangat lekat dan dekat dengan keseharian. Tapi saking lekat dan dekatnya kita sudah tidak ngeh lagi, sudah tidak merasa bahwa apa yang perlu kita lakukan ini untuk membuat keluarga itu menjadi sesuatu yang memotivasi, sesuatu yang kemudian menjadi tempat di mana bangunan kekuatan kita untuk berbuat atau resilience itu ada gitu ya. Termasuk dalam situasi-situasi yang tidak mudah ketika bencana tsunami yang juga tiba-tiba, itu kan sandaran yang paling membuat orang bertahan salah satunya adalah keluarga, support system dari keluarga. Nah ini juga seperti itu gitu kan, karena tiba-tiba ini datang, bagaimana menjadikan keluarga itu sebagai basis support system yang membuat kita itu yang masa adaptasi yang tidak mudah, stressful, kebingungan dan sebagainya terbantu bersama interaksi yang menyenangkan bersama orang-orang yang hadir bersama kita yang 24 jam ya, yang kita mungkin selama ini kita take it for granted gitu ya, bahwa maksudnya keluarga itu ada membantu kita, tapi seakan-akan dia tidak ada sampai kemudian situasi bencana, kemudian kita tahu bahwa oh, I have my family, finally itu kan, my family, and what should I do dengan ini semua gitu kan, sehingga beban dan situasi yang tidak mudah itu bisa kita lalui bersama. Karena melaluinya sendiri juga tidak mudah, tapi ketika kita melaluinya bersama itu akan lebih mudah. Misalnya ketika masa pandemi, anak-anak kan harus belajar dari rumah, barangkali ya berbagi peran antara ayah dan ibu di sini sangat penting gitu kan. Ada beberapa anak berarti ada yang bertanggung jawab untuk siapa dan apa, atau dalam bidang untuk hal ini terkait pelajaran ini maka tanggung jawabnya pada ayah, yang ini pada ibu. Jadi sharing and caring sebenarnya. Sesuatu itu kan tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, tidak ada istilahnya Superman dan Superwoman kan. Tapi sharing dan caring bersama-sama itu yang sangat penting. Jadi ya harusnya pandemi ini masanya membangun mekanisme berbagi dan saling peduli ini seperti apa, sehingga pola ini dalam kehidupan yang kemudian berubah new normal atau normal kembali masih tetap bisa berlaku. Dalam situasi yang sulit pun itu ada dan bisa kita jalankan, apalagi dalam situasi yang lebih mudah lagi. Dan mungkin kita harus juga menjadi catatan untuk kita semua bahwa setiap keluarga itu unik. Jadi kalau misalnya di keluarganya Prof Eka membagi pekerjaan berdasarkan expertise, misalnya ayahnya bisa pelajaran apa, ibu bisa membantu pelajaran apa, jadi kita membantu putra-putri kita berdasarkan expertise. Mungkin nanti di keluarga lain pembagian pekerjaan ini lain lagi dasarnya, tapi yang penting dibicarakan. Ya, dan
relasi yang paling bagus itu adalah relasi yang terus dinegosiasikan berdasarkan situasi dan kondisi yang tetap tidak akan persis sama dan berubah-berubah gitu kan. Nah, seseorang yang awalnya dulu bekerja sebagai seorang staf yang tiba-tiba naik jadi mempunyai tanggung jawab yang lebih, kan sudah harus menegosiasikan waktu, pikiran dan sebagainya dengan anggota keluarganya. Dan kita harus membayangkan keluarga itu juga bukan hanya antara pasangan ya, suami istri, tapi juga anak-anak. Makanya ketika kadang-kadang anak-anak dibawa ke kantor, itu sebenarnya sedang menegosiasikan dengan dia gitu kan, bahwa situasinya adalah seperti ini, sehingga kesepahaman itu terjadi bagi dia untuk belajar, oh ini pekerjaan orang tua saya. Ada sebuah situasi yang kemudian dimaklumi di situ kan. Bukan kemudian seorang anak menjadi sangat ngotot dengan waktu yang harus full service atau bagaimana, tapi dengan kita learning by doing seperti itu, mengajaknya untuk melihat, terutama di masa-masa libur atau di masa seperti ini, akan sangat membantu membangun kesepahaman dan negosiasi-negosiasi yang harusnya terus terjadi. Nah, saya jadi ingat Prof, saya pernah membawa putri bungsu saya ketika dia berusia 2-3 tahun. Itu kebetulan waktu itu dia sedang libur sekolah, jadi saat itu pekerjaan saya sedang tuntutannya sedang luar biasa. Jadi sepertinya dia sulit percaya bahwa kok mami ini tiap hari rapat. Nah, jadi definisi rapat dalam pikiran seorang anak 3 tahun dengan saya mungkin kan berbeda. Jadi kita mencoba menegosiasikannya dengan mengajak dia ikut rapat, karena katanya dia mau ikut. Nah, jadi terus saya ajak rapat, dan kemudian baru dia tahu bahwa wah ternyata rapat itu tidak menyenangkan, hanya orang dewasa yang duduk berkeliling ngobrol. Karena mungkin dalam pandangan anak 3 tahun rapat kumpul-kumpul itu having fun gitu. Jadi setelah saya ajak 2-3 kali, dia tertidur di pangkuan saya 2-3 kali, karena kebetulan rapatnya informal, saya bisa mengajak putri saya. Jadi akhirnya dia berkesimpulan bahwa oke, kalau saya cukup mengatakan bahwa hari ini mami perlu rapat, mami izin ya. Jadi bahkan kepada anak 3 tahun kita kadang-kadang perlu minta izin untuk artinya dua-duanya jadi lega. Dia ditinggalkan dalam keadaan rela, dan kita pergi juga tanpa merasa bahwa kita meninggalkan dia, apa istilahnya Bu, tidak neglect ya, tidak mengabaikan. Iya. Memang itu sebuah proses yang harus kita lakukan terus-menerus ya. Jadi saya teringat ketika menulis buku ini ya, seolah-olah ini kan kalau kita lihat judul berjuang untuk seimbang, catatan sederhana keluarga dan kerja, seolah-olah itu ya dikatakan sukses bahwa harus hebat dua-duanya. Sebenarnya bukan gitu ya, bahwa kita punya keluarga itu adalah fakta. itu yang tidak bisa kita neglect ya. Nah, bagaimana kemudian menjadikannya sebagai sebuah support sistem yang mendukung, itu tantangan ya. Jadi hebat itu bukan berarti dua-duanya harus sempurna, tidak demikian. Jadi kalau dalam buku ini sambil menulis saya belajar banyak hal, saya berkontemplasi banyak hal, saya muncul keinginan untuk ingin memperbaiki dan menegosiasi banyak hal gitu kan. Jadi ternyata luar biasa emosi yang keluar ketika kita menuliskan dalam kalimat demi kalimat itu, membawa kita merefleksi dengan masa-masa yang pernah terjadi dan sekarang, dan apa yang akan terjadi nanti gitu ya, bahwa di sana ada keluarga, di sana ada suami, di sana ada anak-anak, atau sebaliknya mungkin bagi yang laki-laki di sana ada istri, di sana ada anak-anak, atau mungkin tanpa anak-anak, tapi kita adalah bukan diri kita sendiri gitu ya. Jadi ketika sudah menjadi bahagian sekeluarga, another half gitu istilahnya ya. Menarik ini ya Bu Prof ya. Judulnya ini berjuang untuk seimbang. Nah, kalau untuk karena kita sedang berbincang tentang keluarga, kalau melihat ini dari perspektif keluarga, ini kan seakan-akan bahwa perempuan berkeluarga itu tidak harus memilih, berarti ya Bu. Tidak harus memilih, bahwa kalau kita masih bisa berjuang menyeimbangkan antara, karena bagi sebagian orang mungkin ini adalah dua kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan, bahwa keluarga itu adalah memang bagian dari kita, tapi kita juga ingin punya pekerjaan sebagai tempat kita mengaktualisasikan diri atau mengabdikan ilmu atau apapun tujuannya. Nah, jadi berjuang untuk seimbang ini memberi warna bahwa di dalam keluarga itu
ibu yang selama ini diposisikan seakan-akan harus memilih, ini tawaran baru. Bisa Ibu cerita sedikit nih Bu, kalau kira-kira berjuang untuk seimbang ini bagaimana? Jadi tiba-tiba suatu hari saya didatangi oleh seorang mahasiswi saya dulunya, sudah selesai S2, mau S3, jadi datang minta rekom sama saya, tapi dibarengi sebuah pertanyaan, menurut Ibu saya sebaiknya kuliah lanjut S3 atau menikah? Saya bilang jawabannya jangan dipisah menjadi dua seperti itu. Saya punya jawaban ketiga, dua-duanya. Saya bilang nanti baca buku saya bilang seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ada pilihan, ya sudah bekerja saja, kuliah saja, atau ya menikah saja. Nah bagaimana kalau kedua ini digabung? Tapi berat memang, karena kita bukan superwoman, ya kan? Tapi sekali lagi dari negosiasi, dari sebuah relasi yang tadi menutrisi, bukan membuat depresi. Nah, disitulah sebenarnya strategi. Nah, di buku ini ceritanya adalah cerita yang sangat biasa, sederhana, bahkan juga remeh-temeh sebenarnya. Tapi setiap orang pasti punya cara sendiri. Intinya menegosiasikan terus-menerus sebuah relasi yang menutrisi, bukan membuat depresi. Nah, kalau itu sudah sampai pada tahapan itu, maka yang kita katakan baiti janati itu akan terjadi. Nah, kalau sudah ada baiti janati, ya setelah kita ada di surga, semua bisa kita ini kan, artinya sebuah kekuatan cinta, kasih sayang yang kemudian kita bisa membuat dan melakukan banyak hal. Menjadi mudah ketika kita berada dengan orang-orang yang tepat. Tapi bahwa kemudian kita ditakdirkan bukan dengan orang yang tepat, tapi kan harus ada usaha membuat situasi itu menjadi sebuah situasi yang, karena kita tidak tahu kan, ada pilihan-pilihan dalam hidup yang kita yakini sebagai takdir, tapi ada hal-hal yang selalu kita bisa perjuangkan. Menarik sekali ya. Jadi pernikahan itu bukan pencapaian akhir, tapi pernikahan itu adalah langkah baru untuk membangun sebuah tatanan baru yang kita sebut keluarga. Kalau tadinya mungkin kita bersama dengan orang tua, ketika kita mengatakan ketika sudah menikah menjadi keluarga baru yang kemudian dibangun dengan kebersamaan yang baru, relasi yang dinegosiasikan bersama dan lain sebagainya. Nah, terima kasih Bu Prof atas waktunya. Semoga dari bincang-bincang ini nanti berkembang menjadi berbagai diskusi sehingga kita bisa membangun konsep yang baik bagaimana sebenarnya keluarga itu sehingga baiti janati bisa tercapai untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian.